Di sini saya akan menyelesaikan soal tentang program linear, di mana soalnya itu selesaikan dengan menggunakan grafik berbantuan fungsi Z dan aljabar. Fungsi kendalanya itu cari X dan Y, terus Z-nya 30X ditambah 20Y, di mana nilai Z-nya itu maksimum. Dan DP-nya 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240, dan 10X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 300. Untuk A-nya X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Fungsi kendala ini akan kita selesaikan menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode grafik. Dari fungsi kendala tadi terdapat dua fungsi, yaitu dua fungsi pertidaksamaan. Yang pertama, 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240, dan yang kedua 10X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 300. Untuk mencari titik koordinat pada grafik, kita sama dengankan dulu pertidaksamaannya menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 240, dan 10X ditambah 3Y sama dengan 300. Setelah disama dengankan, kita mencari titik potong pada koordinat dengan memisahkan X dan Y-nya itu sama dengan 0. Untuk persamaan yang pertama, kita buat tabel sebagai berikut, dan kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 60. Sedangkan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 40. Jadi, kita dapat dua titik koordinat 0,60 dan 40,0. Untuk persamaan yang kedua, 10X ditambah 3Y sama dengan 300. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 100. Begitu pula Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30. Setelah mendapatkan koordinat ini, yang bersamaan dua, koordinatnya itu 0,100 dan 30,0. Setelah mendapatkan keempat koordinat ini, kita gambar pada grafik. Grafiknya sebagai berikut. Yang persamaan yang pertama yaitu 0,60 dan 40,0. Untuk yang persamaan pertama itu garis yang ini, persamaan pertama, dan untuk yang persamaan kedua 0,100 dan 30,0 yaitu ya garis yang ini. Ini persamaan yang kedua. Kemudian, untuk mencari daerah penyelesaian, kita uji titik. Misalkan kita ambil titik 0,0. 0,0 itu ada di sini. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama. 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Kita masukkan 0, maka 0 kurang dari sama dengan 240. Dimana betul 0-nya itu kurang dari 240, berarti 0,0 termasuk. Kita arsir ke bawah. Begitu juga pertidaksamaan yang kedua, kita uji 0,0. Ketika dimasukkan kurang dari sama dengan 300, berarti sama. 0,0-nya termasuk daerah penyelesaian. Berarti FA-nya itu ini. Untuk mencari titik potong kedua garis ini, kita menggunakan metode eliminasi substitusi. Untuk eliminasi substitusi, untuk mencari daerah titik potong kedua garis tersebut, kita gunakan eliminasi pada dua persamaan, yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan 240, dan 10X ditambah 3Y sama dengan 300. Untuk mengeliminasi, maka harus menyamakan salah satu koefisien dari variabel yang ada. Sekarang kita akan mengeliminasi variabel Y. Maka koefisien variabel Y harus sama antara persamaan 1 dan persamaan 2. Kita samakan dengan mengkalikan 3 untuk persamaan pertama dan dikalikan 4 untuk persamaan kedua. Jadi hasilnya 18X ditambah 12Y sama dengan 720, dan 40X ditambah 12Y sama dengan 1200. Kemudian kita eliminasi dengan cara dikurangi. Berarti variabel Y-nya habis, tersisa negatif 22X sama dengan negatif 480. Untuk mempositifkan, kita bagi dengan negatif 2. Berarti menjadi 11X sama dengan 240 positif. Untuk X-nya berarti 240 per 11.
Untuk titik X-nya, gimana kita cara mencari titik Y-nya. Berarti kita substitusikan ke persamaan pertama ataupun ke persamaan yang kedua. Di sini kita substitusikan pada persamaan yang pertama, yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan 240. Kita masukkan nilai X-nya 240 ditambah 4Y, menghasilkan 4Y sama dengan 1200 per 11. Maka Y-nya itu sama dengan 120 per 11 dibagi dengan 4, hasilnya 300 per 11. Untuk mencari Z maksimum, maka kita substitusikan titik-titik yang tadi ke persamaan Z-nya, di mana titik-titiknya itu dari grafik ini yang 0,60, kemudian titik potong kedua garis, dan 30,0. Kita substitusikan kepada nilai Z 0,60, berarti menghasilkan 1200. Begitupun untuk titik potong 240 per 11, 300 per 11 kita substitusikan menghasilkan 13.200 per 11 sama dengan 1200. Untuk titik yang 30,0 menghasilkan 900. Karena ini dicari maksimum, maka kita cari nilai yang paling besar, yaitu 1200. Berarti ada dua penyelesaian, yaitu koordinat 0,60 dan 240 per 11, 300 per 11. Selanjutnya, kita menggunakan metode aljabar, di mana untuk menyelesaikan dengan metode aljabar ini, kita harus menemukan linear programming standarnya dari fungsi kendala yang diketahui. Linear programming standarnya itu carinya ditambahkan dengan variabel sebanyak dengan persamaan yang diketahui. Karena di sini persamaan yang diketahuinya itu ada 2, maka menambahkan variabelnya itu juga 2, S1 dan S2. Untuk SRS, fungsi Z-nya sama juga ditambahkan, namun koefisien dari variabel yang ditambahkan itu 0. Jadi 30X ditambah 20Y ditambah 0 S1 0 S2, nilainya maksimum. Kemudian DP-nya berubah menjadi sama dengan 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 240, dan 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Untuk nilai X, Y, S1, dan S2 itu lebih besar sama dengan 0. Maka diperoleh dua persamaan dari LP standar tersebut. Yang pertama 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 240, dan yang kedua 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Untuk mencari banyaknya pemecahan dasar, kita menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi dari banyaknya variabel dan banyaknya persamaan yang diketahui. Variabel yang diketahui itu ada 4, X, Y, S1, dan S2, berarti 4 faktorial per 2 faktorial, 4 dikurangi 2 faktorial, menghasilkan 6. Jadi ada 6 persamaan dasar untuk penyelesaian dengan metode aljabar ini. Yang pertama, X sama dengan Y sama dengan 0. Untuk batasan yang pertama, kita substitusikan pada persamaan yang pertama, yaitu 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 240. Di mana X dan Y-nya sama dengan 0, maka kita menghasilkan S1 sama dengan 240. Kemudian masukkan juga batasan kedua, 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Karena X dan Y-nya 0, maka menghasilkan S2 sama dengan 300. Jadi, dari S1 dan S2 tadi yang diketahui, kita masukkan ke fungsi Z-nya, di mana fungsi Z-nya itu 30X ditambah 20Y ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Tadi X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian S1-nya 240 dan S2-nya 300, tetapi dikalikan dengan 0, jadi tetap Z-nya sama dengan 0. Jadi pada pemecahan dasar yang pertama ini tidak ada produksi untuk nilai Z-nya. Kemudian pemecahan dasar yang kedua, X sama dengan S1 sama dengan 0. Batasan satunya kita substitusikan pada persamaan 1, menghasilkan Y sama dengan 60.
Karena X-nya 0, S1-nya 0, maka 4Y sama dengan 240, Y sama dengan 60. Untuk batasan 2, kita substitusikan juga ke persamaan 2 ini. X-nya 0, kemudian Y-nya udah diketahui tadi 60, kita kalikan jadi 180. S2 kita dapatkan yaitu 120. Jadi nilai Z-nya kita substitusikan nilai Y dan S2 pada persamaan Z menghasilkan 1200. Untuk pemecahan yang ketiga, X sama dengan S2 sama dengan 0. Batasan pertama, 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 140. Kita substitusikan X-nya dan S2-nya sama dengan 0. Karena ini ada dua variabel yang belum diketahui, maka kita selesaikan dulu batasan yang kedua, yaitu 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Karena ini 0 dan ini 0, maka dia dapat nilai Y yaitu 100. Oleh karena itu kita masukkan ke sini nilai Y-nya. Jadi S1 kita dapatkan negatif 160. Jadi nilai Z ini tidak dihitung. Mengapa? Karena S1-nya ini bernilai negatif. Jadi tidak visible untuk pemecahan dasar yang ketiga ini. Kemudian pemecahan dasar yang keempat, Y sama dengan S1 sama dengan 0. Kita substitusikan pada batasan pertama, di mana batasan pertama itu menghasilkan X sama dengan 40. Karena Y dan S1-nya 0, kita dapatkan X. Untuk batasan yang kedua, 10X tambah 3Y tambah S2, didapatkan S2. Karena tadi X-nya udah diketahui, berarti 400, S2-nya 300 dikurangi 400, jadi negatif 100. Ini juga sama, nilai Z-nya tidak dihitung. Mengapa? Karena ini ada S2 bernilai negatif, jadi tidak visible. Untuk pemecahan yang kelima, Y sama dengan S2 sama dengan 0. Batasan pertama, 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama 240. Kita dapatkan 180 ditambah S1 sama dengan 240, di mana S1-nya kita dapatkan 60. Untuk batasan yang kedua, kita substitusikan mendapatkan nilai X sama dengan 30. Jadi nilai Z-nya kita substitusikan 30, X-nya itu 30 ditambah 20, Y-nya 0, tambah 0 kali S1-nya 60, ditambah 0 dikali S2-nya 0, berarti menghasilkan 30 dikali 30 yaitu 900. Ini 0, 0, 0. Untuk pemecahan dasar yang ke-6, S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Batasan yang pertama itu 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 240. Kita substitusikan nilai S1 dan S2-nya, karena di sini tidak mengandung S1. Di sini tidak mengandung S2, berarti S1-nya saja, berarti 0. Tetap ini masih terdapat dua variabel, yaitu X dan Y, 240. Kita coba batasan kedua terlebih dahulu, 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Ternyata masih terdapat dua variabel, yaitu X dan Y. 10X tambah 3Y sama dengan 300. Nah, bagaimana untuk mencari nilai X dan Y-nya? Kita gunakan metode eliminasi dan substitusi pada seperti cara yang grafik tadi. Nah, untuk meneliminasi kita harus menyamakan koefisiennya. Di sini kita samakan koefisien dari variabel Y. Sama untuk yang batasan pertama dikalikan 3, batasan kedua dikalikan 4, supaya nilai koefisien Y-nya sama. Kita mendapatkan 18X ditambah 12Y sama dengan 720. Untuk 40X ditambah 12Y sama dengan 1200. Berarti kita eliminasi dengan cara dikurangi. Ini dicoret. Menghasilkan ini negatif 22X. 720 dikurangi 1200 menghasilkan negatif 480. Kita bagi dengan negatif 2 menghasilkan 11X sama dengan 240. X-nya 240. Sama, Y-nya kita substitusikan menghasilkan 300/11. Nah, untuk nilai Z-nya berarti kita substitusikan nilai X dan nilai Y pada persamaan Z, di mana persamaannya itu 30X tambah 20Y ditambah 0S1 ditambah 0S2. Nilai X-nya 240/11 dan nilai Y-nya 300/11. Kita substitusikan, kemudian kita operasikan menghasilkan 1200 Z-nya. Karena ini
pemecahan dasar yang terakhir, yaitu yang keenam, kita dapatkan 1200 ini Z maksimumnya. Jadi Z maksimumnya yang dicari adalah 1200. Tapi tadi juga sama, ada pada pemecahan dasar yang kedua, hasilnya juga sama 1200. Berarti ada dua nilai maksimum yang bisa digunakan. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode grafik. Metode grafik dengan berbantuan fungsi Z. Kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu seperti ini. Nah, grafiknya itu sama dengan yang tadi metode grafik. Tidak usah kita hitung lagi. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi Z ini untuk mencari titik maksimum? Nah, fungsi Z ini kita cari dengan pemisalan terlebih dahulu. Nah, di sini saya misalkan Z-nya itu 600. Untuk memisalkan Z, kita bisa menggunakan KVK dari koefisien variabel Z tersebut. Di sini saya menggunakan 600. Berarti untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya 30. Dan untuk Y sama dengan 0, maka nilai X. Untuk Y sama dengan 0, nilai X-nya 20. Setelah didapatkan, kita gambar garisnya pada grafik, yaitu ini garis yang hitam. Untuk garis yang pink ini merupakan persamaan yang pertama. Untuk garis yang hijau ini merupakan persamaan yang kedua. Setelah digambar garis Z-nya, kita bisa mentranslasikannya dengan cara menggeser, tetapi dengan skala yang sama. Untuk menggesernya kita gunakan penggaris, kita geser, garis yang terakhir disinggung oleh penggaris itu garis yang titik yang mana, karena ini berawal dari bawah, jadi titik yang terakhir yaitu titik ini, titik potong, titik maksimumnya. Untuk garis yang putus-putus ini merupakan translasi dari garis Z ini. Jadi nilai maksimumnya itu 240/11,300/11. Untuk mencari nilai Z-nya sama, kita substitusikan juga pada nilai Z yang tadi sama. Itu disubstitusikan seperti ini, 30 dikali 240/11, kemudian ditambah 20 kali 300/11, ditambah 0 dikali 0, ditambah 0 dikali 0, menghasilkan 1200 untuk nilai Z maksimumnya. Sekian, terima kasih.